malam hari ini Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menyelesaikan doa malam kami. Urapi kami semua, baik hamba-Mu dan tim yang ada di tempat ini, untuk memuliakan Tuhan, dan juga kami semua yang menyatukan hati melayani Tuhan dengan doa, merenungkan firman Tuhan, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, maka kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melanjutkan doa malam kita. Dan doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Kitab Suci menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita, saudara-saudara. Nah, saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Eunike Yuli Krismawardani yang ada di Grobogan, yang menanyakan bahwa pada suatu waktu, ini sebetulnya sudah terjadi, pertanyaan ini sudah beberapa minggu yang lalu, tapi baru saya jawab sekarang. Kok banyak terjadi peristiwa bunuh diri? Nah, itu dalam beberapa saat, mungkin hitungannya beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya, memang. Itu terjadi peristiwa bunuh diri. Jadi ada orang-orang yang kemudian bunuh diri, dan luar biasa. Bunuh diri itu ada yang lebih dari satu, kayak gitu. Dan nanti disusul di tempat lain kok ada lagi. Lalu disusul bahkan ada pejabat negara yang tidak layak untuk bunuh diri gitu, tapi kok bunuh diri. Sehingga Mbak Nike menanyakan, ini gimana ini? Sebetulnya bunuh diri itu penjelasannya bagaimana? Kira-kira begitulah pertanyaannya. Dan kalau sampai orang beriman bunuh diri, rohnya masuk kemana dan sebagainya. Nah, saya menjawab sudah, ini yang kedua. Jadi yang pertama kemarin, bunuh diri dilarang Tuhan. Nah, itu sudah kita renungkan, sudah pasti itu dilarang Tuhan. Oke, itu menjadi pegangan kita dulu, bahwa kalau di lingkungan umat Kristiani, bahkan kalau menurut saya tidak hanya di lingkungan umat Kristiani, di lingkungan umat beragama yang lain, bunuh diri itu dilarang. Ya, nah apalagi di firman Tuhan yang ada di kitab suci kita melarang bunuh diri. Kemarin sudah kita baca Keluaran 20 ayat 13 itu, jangan membunuh, ya, Wahyu 21 ayat 8 itu. Nah, sekarang mari kita melanjutkan dengan memperhatikan di Injil Matius. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan mengenai judul bunuh diri terhormat. Bunuh diri terhormat. Jadi walaupun kemarin dulu sudah saya katakan bahwa di bulan Mei yang lalu, di tahun 2022 ini juga, saya sudah menyampaikan hal ini. Hanya belum secara rinci banget karena kemarin tidak dipertanyakan itu ya. Sekarang karena ini dipertanyakan, maka saya mencoba menyampaikannya agak rinci. Mari kita baca dulu Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai ketiga, ini perkataan Tuhan Yesus, saudara ya. Matius pasal 15 ayat 1 mulai. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, sampai di situ dulu. Nanti kalau dibaca ke bawah sebetulnya masih cukup panjang ini, menjelaskan mengenai firman Allah dan adat istiadat Yahudi, saudara ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pertanyaan Mbak Nike mengenai soal bunuh diri ini. Jadi barangkali akan menjadi pertanyaan juga bagi kita yang hidup pada zaman sekarang,
ada yang namanya bunuh diri terhormat. Ya. Bunuh diri terhormat itu terutama yang kita kenal ada di negara Jepang, saudara ya. Ini kemarin dulu juga sudah saya singgung. Jadi di sana itu kalau ada orang yang bertanggung jawab kepada sesuatu yang cukup besar, lalu orang itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya atau orang itu merasa gagal dalam tugasnya, maka rasa malu itu kemudian diwujudkan dengan bunuh diri dengan cara merobek perut yang disebut harakiri. Dan orang sana itu bisa, kalau sesuai dengan film-film yang pernah saya lihat ya, pada zaman dulu ini terutama, kalau sekarang mungkin masih ada mungkin ya, tapi mungkin tidak banyak. Tapi kalau zaman dulu itu menjadi budaya, saudara ya. Makanya orang Jepang itu dinilai memiliki sikap perwira, atas nama keperwiraan kalau perlu bunuh diri ya, kayak gitu saudara ya. Jadi bukannya tidak tahu malu, jadi sudah jadi apa istilahnya, jadi pejabat, kemudian kepemimpinannya amburadul, bahkan cenderung merusak, tapi mundur ya enggak, tapi jalan terus, bahkan ngejel gitu. Nah itu namanya tidak bertanggung jawab dan tidak tahu malu itu ya. Tapi kalau orang Jepang tidak seperti itu ya. Dan tanggung jawab paling besar adalah si pemimpin ini pamit untuk melakukan harakiri, dan itu orang-orang di sekitarnya tidak bisa mencegah. Bahkan kalau kita melihat film-film kuno di Jepang itu, ada yang hukuman raja itu disampaikan kepada para pejabat yang di bawahnya gitu. Rajanya berkata begini, kamu tidak layak untuk melanjutkan pekerjaan yang seperti ini, dan kesalahan besar ini harus ditanggung. Jadi ditunggu kamu untuk harakiri loh. Jadi seperti itu saudara ya. Makanya terus ada itu adegan-adegan film, tapi saya rasa zaman dulu dimungkinkan tidak jauh dari itu. Jadi orang yang mau bunuh diri itu sudah mandi keramas, berurap sedemikian rupa, pakai pakaian bagus, lalu membawa pedang yang paling tajam, dan dia berada di satu tempat sedangkan keluarganya, orang-orang yang mengasihinya pada menangis di belakangnya dan membujuk supaya jangan bunuh diri gitu, tapi tetap merobek perut dan mati. Nah itu jadi di Jepang ada istilah bunuh diri terhormat yang seperti itu. Orang justru berkata bahwa almarhum yang bunuh diri itu adalah seorang ksatria yang bersikap perwira, itu saudaranya. Nah lalu bagaimana dengan tinjauan dari sisi iman Kristiani? Apakah yang seperti itu juga dibenarkan seperti itu? Nah ini saya tambahkan di sini saudara-saudara sekalian. Tadi di sana dikatakan mengenai firman Tuhan dan adat istiadat. Adat istiadat itu kalau sudah mendarah daging di suatu masyarakat tertentu itu menjadi yang namanya budaya. Saya memberi contoh di banyak tempat yang ada di sekitar saya di sini ini ada adat istiadat. Nah, setiap setahun sekali harus ada upacara namanya bersih desa. Bersih desa, itu bersih desa, yaitu orang sekampung mengadakan pertemuan, mengadakan kegembiraan bersama-sama begitu ya, menikmati kenduri, bahkan bisa menanggap budaya tertentu atau kesenian tertentu, dan itu diharuskan setiap tahun sekali. Itu namanya adat istiadat atau budaya, seperti itu. Nah tapi adat istiadat atau budaya ini ada yang sesuai dengan firman Tuhan, ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang ada adat istiadat yang sesuai dengan firman Tuhan. Lu budaya Kristen kan ada. Contohnya adalah pohon Natal. Memang pohon Natal itu dituliskan di Alkitab, ada ayatnya yang menjelaskan bahwa setiap Natalan harus ada pohon Natal. Tidak ada.
Tapi sampai hari ini orang merayakan Natal kalau tidak ada pohon Natal merasa ada yang kurang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena itu adat istiadat atau budaya itu. Nah, tapi Tuhan Yesus mengingatkan bahwa budaya itu tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan, seperti itu. Ini terungkap ketika orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus pada waktu itu, karena budaya waktu itu kalau sebelum makan seseorang harus membasuh tangannya. Ya, itu menjadi budaya. Walaupun mungkin makannya pakai sendok juga, tapi harus membasuh tangan. Itu sudah harus, ya. Budaya itu. Adat istiadat. Maka para Farisi menegur Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat Yahudi dengan makan belum mencuci tangan lebih dahulu?" Maka jawaban Tuhan Yesus cukup telak. Dikatakan bahwa, "Mengapa kamu pun juga melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah itu. Nah makanya seringkali sekarang kita yang mau konsekuen dengan pelajaran firman Tuhan, yang mau konsekuen taat kepada firman Tuhan, mari kita memikirkan hal ini sungguh-sungguh, saudara ya. Nanti kaitannya dengan bunuh diri tadi nanti ada, hanya kalau diperluas sedikit, di sini di tanah Jawa ini banyak adat istiadat. Saya biasanya kalau mengkonseling mempelai itu, kalau adat istiadat yang kemudian mempengaruhi iman biasanya saya larang. Memberi contoh ya, mempelai di sini ini harus ada upacara menginjak telur. Jadi si pengantin perempuan itu menyiapkan telur yang ditaruh sedemikian rupa di satu tempat khusus seperti itu, dan nanti pada saat mereka bertemu, upacara pertemuan kedua mempelai itu, maka si mempelai laki-laki harus menginjak telur itu sampai pecah. Itu ada kepercayaannya, kalau telurnya sampai diinjak itu meleset atau tidak pecah, wah itu rumah tangga mereka nanti nggak kaya, lalu tidak bahagia dan seterusnya. Nah, ini kan mempengaruhi iman. Nah memang iman itu dipengaruhi hanya karena telur yang tidak pecah itu. Nah kalau itu percuma dikonseling sampai berminggu-minggu kan. Ya, jadi bahagia atau tidaknya seseorang itu sangat tergantung dari Tuhan yang memberkati juga orang yang bersangkutan, yang hidup berusaha dan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan manusia, seperti itu. Harusnya kan seperti itu. Bukan sekedar hanya karena menginjak telur. Nah itu loh. Itu saya menentang biasanya seperti ini. Adat istiadat ini saya hilangkan. Bahkan pernah di satu perhelatan tertentu itu diadakan, saya mendekat dan saya katakan ini enggak boleh. Saya dukunnya, saya katakan gitu ya. Terus si ini siapa namanya? Perias mempelai itu, "Oh, kenapa Pak?" gitu. Saya yang ngatur. Enggak usahlah pakai ini gitu ya. "Oh ya baik Pak," gitu. Lalu enggak jadi. Padahal itu jauh sebelumnya mempelai sudah saya pesan, enggak usah pakai menginjak telur loh, balang-balangan apa itu namanya? Lempar-lemparan daun sirih dan sebagainya, karena itu mempengaruhi iman ya. Jadi wis enggak usah pakai itu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati, segitu aja. Nah, itu. Nah, ini bicara mengenai adat istiadat atau budaya. Nah, sekarang kaitannya, kalau di zaman ini dikenal ada namanya bunuh diri terhormat, itu kan budaya Jepang itu ya. Ini yang paling kelihatan lah ya. Mungkin di tempat lain juga ada ya budaya semacam ini, tapi ini tidak alkitabiah. Jadi jawabannya adalah kalau orang untuk mempertanggungjawabkan sebuah hal besar itu, kemudian cara mempertanggungjawabkannya dengan harakiri atau bunuh diri terhormat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu. Jadi tetap sesuai dengan judul yang pertama kemarin, bunuh diri dilarang Tuhan. Jadi
dengan alasan apapun juga tidak ada namanya bunuh diri terhormat. Bunuh diri ya bunuh diri, mati sia-sia, mati yang tidak terhormat lah sebetulnya, malahan itu saudara ya. Ya, jadi itulah yang kedua ini, bunuh diri terhormat itu tidak ada. Jadi nilai yang boleh saya susun dalam sebuah kalimat bunyinya, dengan alasan apapun membunuh diri sendiri adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi bunuh diri terhormat tetap tidak sesuai dengan firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Saya ulangi, dengan alasan apapun membunuh diri sendiri adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan berdoa, melayani Tuhan dengan doa untuk mendoakan doa syafaat dan juga nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita naikkan dalam doa dari saudara-saudara kita. Saya barusan kontak-kontakan melalui telepon, salah satu nama yang di sini ini yang kita sebutkan dalam doa ini serius mengalami hal yang harus kita dukung dalam doa. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saudara ya, sehingga doa kita diperlukan oleh saudara-saudara kita ini. Katakan, kuduskan hati kami untuk kami berdoa sehingga kami dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus. Engkau kudus bekerja, membimbing kami semua. Kami mengucap syukur untuk berkat limpah rahmat Tuhan. Setiap hari kami Tuhan tambahkan pemahaman akan rahasia kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang kami berdoa syafaat khususnya untuk banyaknya bencana alam yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami ini. Mohon Tuhan mengingat kami, dan terutama yang terjadi di Pangkalan Bun, di mana keluarga David Pakili berada, yang aktif mengikuti doa malam maupun doa pagi ini, dan menghendaki untuk kami membawa dalam doa. Kami mohon Tuhan menolong sehingga banjir segera surut. Juga di berbagai tempat yang mengalami bencana banjir maupun tanah longsor, Tuhan menolong sehingga bangsa dan negara kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang masih harus kami doakan karena membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, orang tua kami Iin Kadarisno, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu
pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini, Tuhan yang menolong sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Terima kasih. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk merasakan kehadiran Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan doa, merenungkan firman-Mu, dan bahkan ditambah-tambahkan kepada kami pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua anugerah ini. Kami mohon Tuhan yang menolong kami dapat menyempurnakannya sesuai dengan kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara doa malam hari ini, dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari jam 6 sore atau jam 18. Juga ada doa pagi jam 5, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu. Terima kasih kepada semua yang terus mendukung. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa. Terima kasih kalau yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.